selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Nah, baik. Hari ini kita berjumpa lagi ya. Nah, bagaimana nih kabar kalian semuanya? Apakah dalam keadaan yang sehat hari ini? Sehat sekali, Sehat, Bu. Bu. Baik. Apakah kalian sudah makan hari ini? Sudah sarapan belum? Belum, Sudah, Belum. Bu. Sudah Oh, ada sarapan. yang udah sarapan, ada yang belum sarapan ya? Nah, kalau begitu, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa nih yang tadi datang lebih dulu di Zoom meeting-nya tadi siapa ya kira-kira? Putri, Bu. Putri Oh tadi. ya, silakan buat Putri untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, teman-teman. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Ya, baik untuk Putri, terima kasih karena sudah memimpin doa untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, kira-kira siapa yang nggak hadir pada pagi hari ini? Coba sekarang kalian lihat di layar Zoom kalian. Siapa nih teman-teman yang kira-kira tidak hadir pada pagi hari ini? Ada tidak? Nggak ada, Bu. Oh, nggak Hadir ada. semua, Bu. Oh ya, hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 5. Nah, tujuan pembelajarannya dengan kalian mengidentifikasi dan mengamati benda-benda di sekitar kalian, kalian dapat mengetahui contoh benda yang terbuat dari kaca, karet, logam, serta sifat-sifat yang dimiliki oleh benda-benda tersebut. Pembelajaran selanjutnya, kalian dapat mengetahui mengenai satuan panjang dan kalian dapat menghitung satuan panjang. Baik, anak-anak, untuk kegiatan yang pertama, Ibu Mita minta kalian untuk membaca bacaan literasi yang udah Bu Mita kirimkan ke grup WA ya. Silakan kalian membaca buku literasi tersebut selama 5 menit. Kalau sudah, nanti kita bergabung lagi di Zoom meeting. Nah, sekarang Bu Mita persilakan kalian untuk membaca buku literasi yang sudah Bu Mita berikan di WhatsApp group. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, baik anak-anak, karena waktu 5 menit sudah berlalu dan waktunya kita kembali ke Zoom meeting lagi. Nah, Ibu ingin bertanya nih, tadi kalian sudah baca buku literasi yang berjudul apa? Petualangan botol plastik, Bu. Iya, betul. Jadi kita tadi sudah membaca buku yang berjudul Petualangan Botol Plastik. Karena kalian tadi kan sudah membaca nih. Nah, Ibu Mifta pengen bertanya nih sama kalian. Kira-kira benda apa sih yang terdapat dalam bacaan tadi yang telah kalian baca? Coba, tadi terdapat benda apa? Botol plastik, Botol Bu. plastik. Iya, betul. Nida sama Putri betul. Tadi di dalam bacaan terdapat benda botol plastik. Nah, kira-kira sebutkan sifat dari benda botol plastik. Sudah terbakar. Oh ya, mudah terbakar. Tahan air. Oh ya, ada mudah terbakar, ada tahan air juga ya. Baik anak-anak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira mengapa sih benda plastik itu tidak boleh kita buang sembarangan? Ada yang ingin memberi tanggapan? Karena plastik sulit terurai, Bu. Nanti kalau dibuang sembarangan bisa banjir, Bu. Oh ya, betul.
Jadi, benda plastik itu mengapa tidak boleh dibuang sembarangan? Karena yang pertama tadi tidak bisa terurai oleh tanah, lalu bisa menyebabkan banjir. Kegiatan selanjutnya kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Judulnya Benda di Sekitarku. Nah, lagunya seperti ini. Nanti pakai nada balonku ada 5. Kalian sudah mengerti kan? Mengerti, Bu. Nah, kalau begitu, mari kita bernyanyi bersama-sama agar kita lebih semangat lagi untuk belajar pada pagi hari ini. Ayo kita mengenal jenis-jenis bahan benda dan juga kegunaannya yang ada di sekitar kita. Kayu contohnya pensil untuk menulis, kertas buku untuk membaca, plastik contohnya kayung untuk kita mandi, kaca contohnya gelas Untuk kita minum. ada logam dan karet. Logam contohnya koin, karet contohnya semua bermanfaat. Coba berikan reaction tepuk tangan. Coba mana tepuk tangannya? Baik anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah merasa lebih bersemangat lagi pada pagi hari ini setelah bernyanyi? Semangat. Semangat. Baik anak-anak, pada pagi hari ini alur kegiatan pembelajaran kita yang pertama, nanti Bu Miftah minta kalian untuk mengamati di sekitar kalian ada benda apa yang terdapat di sekitar kalian. Lalu setelah itu, Bu Miftah minta kalian untuk bergabung secara berkelompok untuk mendiskusikannya. Nanti Bu Miftah akan memberikan LKPD dan soal evaluasi yang akan dikerjakan secara individu. Bukan kelompok ya, tapi individu. Nah, nanti setelah itu, Bu Miftah minta kalian secara satu persatu untuk membacakan hasil pekerjaan kalian melalui Zoom meeting. Nanti setelah itu, kita tutup dengan refleksi dan berdoa. Begitu untuk kira-kira alur pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya kita akan melakukan proses mengamati lingkungan di sekitar kita. Nah, sekarang Bu Miftah minta kalian untuk mengamati terlebih dahulu. Di sekitar kalian itu ada apa aja sih? Silakan diamati terlebih dahulu, Bu Miftah tunggu. Baik, Bu. Kalian sudah mengamati, sekarang Bu Miftah punya pertanyaan-pertanyaan nih. Coba kalian jawab ya. Kira-kira setelah melakukan proses pengamatan di sekitar kalian tadi, coba sebutkan nama-nama benda yang ada di sekitar kalian. Coba ada apa aja di sekitar kalian? Buku. Ada buku, Toples. ada toples, ada celengan, lalu ada Pensil. ada pensil. Ternyata banyak sekali ya benda-benda yang terdapat di sekitar kalian. Nah, sekarang Bu Miftah punya pertanyaan lagi nih. Coba sekarang sebutkan nama benda yang terbuat dari kaca, karet, dan logam
yang ada di sekitar kalian sekarang. Coba, kalau dari Nida sendiri ingin menjawab, yang benda dari kaca ada apa? Gelas, Bu. Oh, ada Gelas. gelas. Lalu yang dari karet? Ban. Oh, ada ban mobil ya. Lalu Iya. ada apa lagi? Ada karet gelang, Bu. Oh iya, ada karet gelang. Lalu yang dari logam apa ya kira-kira untuk Nida? Uang koin. Oh, ada uang koin. Lalu untuk Putri, kira-kira benda apa ya yang ada di sekitar kamu? Benda yang terbuat dari kaca itu yang sekarang ada di sekitar kamu apa ya kira-kira contohnya? Yang terbuat dari kaca cermin, Bu. Ada cermin. Lalu ada apa lagi? Yang terbuat dari karet itu kuciran, bukan ya, Bu, yang dari karet. Bisa. Karet Ya, dari logam itu uang koin, Bu, uang koin 500 rupiah. bisa. Jadi tadi anak-anak sudah menyebutkan benda-benda yang terbuat dari kaca, karet, logam. Tadi kalau kaca ada yang menyebutkan dari ada kaca, ada cermin, Bu. Lalu ada gelas. Nah, lalu tadi yang karet ada yang menyebutkan ban mobil, ikat rambut. Lalu apa lagi ya tadi? Penghapus. Nah, lalu yang logam ada uang koin. Selain uang koin, ada sendok, ada garpu, ada panci, dan masih banyak lagi benda-benda yang di sekitar kita yang terbuat dari benda-benda kaca, karet, dan logam. Nah, baik anak-anak, karena kalian tadi sudah melakukan kegiatan mengamati lingkungan sekitar kalian dan mengenali contoh benda-benda yang terbuat dari kaca, karet, dan logam. Sekarang, Bu Mita akan meminta kalian untuk masuk ke dalam breakout room, berdiskusi di dalam breakout room bersama kelompok yang sudah Bu Mita tentukan. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah mengerti dengan instruksinya? Mengerti, Bu. Kan jempol reaction-nya kalau kalian mengerti semuanya. Jempol. Put, menurutmu sifat benda kaca itu gimana? Apa? Oh, ini Nit, aku ada buku tentang sifat-sifat benda. Contohnya Contohnya, apa? kalau di Gelas buku ini, itu kan? iya Kaca, benar, iya. cermin. Baik anak-anak, karena waktu kalian untuk berdiskusi sudah habis, sekarang kita kembali ke Zoom meeting bersama-sama lagi. Nah, gimana tadi diskusinya? Apakah lancar? Lancar, Bu, menyenangkan. Lancar. Baik anak-anak, karena kalian sudah melakukan kegiatan berdiskusi di dalam breakout room, sekarang kita kembali lagi bersama-sama untuk berdiskusi bersama-sama tentang LKPD yang telah kalian kerjakan. Nah, ternyata kalian sudah mengumpulkan LKPD-nya ke grup WhatsApp. Nah, sekarang Bu Miftah akan menampilkan lembar kerja yang sudah dikerjakan oleh Nida. Nah, untuk Nida, lembar LKPD-nya Ibu share screen ya di sini untuk kita bahas bersama-sama. Iya, Bu. Nanti untuk Nida bisa bacakan terlebih dahulu apa saja jawaban yang telah ditulis di dalam LKPD tersebut. Silakan untuk Nida membacakan hasil dari pekerjaan yang telah ditulis di dalam LKPD. Ya, Bu. Yang pertama itu ada kaca.
Kaca sifat bahannya kedap air dan tembus cahaya. Contoh bendanya gelas, piring, spion, dan jendela. Baik, terima kasih untuk Nida. Silakan beri reaksi tepuk tangan terlebih dahulu untuk Nida. Ya, terima kasih. Nah, jadi apa yang telah dituliskan Nida di dalam LKPD-nya itu benar bahwa kaca itu memiliki sifat bahan yang pertama kedap air, lalu tembus cahaya. Lalu contoh bendanya ada gelas dan piring, spion, jendela. Lalu yang kedua ada benda logam. Sifat bahannya ada kuat, mudah dibentuk, penghantar panas. Contoh bendanya ada sendok, garpu, panci, dan kaleng roti. Lalu yang ketiga ada benda yang terbuat dari karet. Nah, sifat bahannya itu kuat dan lentur dan tidak tahan api. Contoh bendanya ada penghapus, ban mobil, dan balon. Nah, selanjutnya Bu Miftah akan menampilkan PPT terlebih dahulu tentang benda-benda dari kaca, karet, dan logam. Sekarang apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Lihat, Bu. Ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai benda karet, kaca, dan logam. Benda dari kaca. Nah, di sini ada benda-benda yang terbuat dari kaca. Benda tersebut antara lain tadi yang telah dijelaskan. Ada gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Nah, di sini kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Selain itu, tadi ada yang menyebutkan juga kaca sifatnya mudah pecah juga ya. Iya, Bu. Iya, lalu selanjutnya ada benda dari logam. Kira-kira ada yang ingin membacakan tidak ya? Putri. Putri, ya silakan. Benda dari logam. Ada benda yang dibuat dari logam. Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Sudah, Bu. Iya, terima kasih untuk Putri karena sudah membacakan ya. Jadi, contoh-contoh dari benda yang terbuat dari logam tadi ada panci, penggorengan, ada sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, serta pagar rumah. Tadi juga ada contohnya yang lain, ada kunci, uang koin. Lalu sifat dari logam itu apa? Kuat, lalu dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Lalu tadi ada yang menyebutkan juga apa ya tadi? Selain kuat, terus penghantar panas tadi. Kira-kira apa ya anak-anak? Lupa, Bu. Oh, lupa. Ya. Jadi, tadi sifat-sifat logam itu seperti itu ya. Kuat, mudah dibentuk, penghantar panas yang baik. Lalu selanjutnya ada benda dari karet. Nah, sekarang untuk benda dari karet, Bu Miftah minta untuk Nida membacakannya ya. Benda dari karet. Ada benda yang dibuat dari
karet. Benda-benda tersebut antara lain ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Karet memiliki sifat kedap air, elastis atau lentur, mudah terbakar, dan kedap udara. Sudah, Bu. Iya, terima kasih untuk Nida karena sudah membacakan bacaannya. Jadi, yang sudah dikatakan Nida tadi, bahwa contoh-contoh benda karet tadi ada ban, balon, sandal karet, bola, sarung tangan. Lalu, karet itu memiliki sifat apa sih, Bu? Ya, jadi yang dimiliki oleh sifat karet itu yang pertama, kedap air, elastis atau lentur. Lalu karet juga mudah terbakar loh anak-anak. Selain itu, karet itu kedap udara. Nah, karena kalian sudah paham, sekarang Bu Miftah minta kalian untuk menunjukkan jempol reaksinya dulu. Jempol. Kalau kalian paham, tunjukkan jempol. Iya, terima kasih. Berarti kalian sudah paham semua. Baik anak-anak, karena kalian sudah mengerjakan LKPD, terus mendengarkan penjelasan materi dari Bu Miftah, sekarang Bu Miftah ingin bertanya, kira-kira ada tidak dari kalian yang ingin menanyakan sesuatu hal yang belum kalian mengerti? Kira-kira ada tidak? Kalau begitu, sepertinya tidak ada ya. Bu Miftah ganti pertanyaannya. Apakah kalian semua paham dengan materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, kalian untuk mengerjakan soal evaluasi. Nanti soal evaluasinya Bu Miftah kirim melalui grup WhatsApp. Nanti kalian kerjakan secara individu dan dikumpulkan melalui grup WhatsApp ya, anak-anak. Baik, Bu. Baik, anak-anak. Untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya Bu Miftah akan menunjukkan sebuah poster mengenal tempat sampah nih. Nah, nanti silakan Ibu akan share screen terlebih dahulu, nanti bisa kalian amati ya tentang poster tersebut. Sekarang bisa kalian amati. Di sini ada poster yang berjudul Arti Warna-Warni Tempat Sampah. Sekarang, coba kalian amati terlebih dahulu baik-baik poster tersebut. Oke, sudah ya Ibu stop share sekarang. Nah, anak-anak, kalian kan tadi sudah mengamati poster ya, poster tentang arti warna-warna tempat sampah. Sekarang Bu Miftah ingin bertanya nih, kira-kira apa sih fungsi dari tempat sampah? Ada yang ingin menyebutkan? Ingin menjawab? Tampung sampah. Iya. sampah. Iya, betul sekali. Sekarang pertanyaan selanjutnya, kira-kira bahan penyusun apa sih yang terbuat dari tempat sampah itu? Tempat sampah itu terbuat dari apa saja ya kira-kira? Terbuat dari bahan apa ya kira-kira? Plastik. Plastik. Pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira di rumah kalian itu tempat sampahnya itu terbuat dari apa ya bahan penyusunnya? Plastik. Contoh benda dari plastik itu apa ya? Botol plastik. Iya, botol plastik. Lalu ada apa lagi kira-kira? Putri? Selain botol plastik ada apa? Piring plastik, Bu. Nah, bisa ada piring plastik, botol plastik, tempat makan pun juga bisa ya anak-anak. Nah, sekarang selain itu, selain botol plastik, tempat makan plastik, Bu Miftah juga punya contoh lain seperti namanya penggaris. Ya kan?
penggarisnya Bu Miftah ini juga terbuat dari plastik. Nih, penggarisnya Bu Miftah terbuat dari plastik. Kalau punyanya Nida terbuat dari apa? Sama plastik. Oh, dari plastik juga. Baik, anak-anak. Nah, sekarang kegiatannya kita akan melihat video pembelajaran secara bersama-sama. Tapi video pembelajaran tersebut nanti tetap Ibu kirimkan ke grup WhatsApp biar kalian tetap bisa menontonnya secara berulang-ulang ya. Nah, tapi di sini nanti kita akan melihatnya secara bersama-sama. Ibu akan share screen kan terlebih dahulu. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya. Sudah. Ya, baik anak-anak, silakan disimak ya. Baik, Bu. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, dan biasanya terhadap suatu standar atau alat ukur. Untuk mendapatkan pengukuran yang tepat, kita harus menggunakan alat ukur yang tepat juga, yaitu alat ukur baku dalam mengukur panjang. Nah, berikut ini adalah alat ukur baku untuk mengukur panjang. Yang pertama adalah penggaris. Penggaris itu digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Kemudian yang kedua, meteran pita, biasanya digunakan oleh penjahit untuk mengukur panjang dan... Baik anak-anak, karena kalian tadi sudah melihat video pembelajaran secara bersama-sama. Nah, sekarang Bu Miftah ingin bertanya nih. Kira-kira tadi dalam video coba sebutkan alat ukur baku untuk mengukur satuan panjang tadi ada apa saja? Penggaris. Iya, Meteran. iya, Meteran. iya betul. Apakah satuan panjang yang terdapat pada penggaris? Di penggaris kalian satuan panjangnya yang terdapat di situ apa kira-kira? Sentimeter. Sentimeter. Iya, betul sekali. Yang di penggaris kita sekarang ini satuannya ada sentimeter. Lalu, coba sekarang Bu Miftah ingin kalian menunjukkan penggaris kalian sama alat tulis kalian. Entah itu bolpen, pensil, ataupun spidol juga nggak apa-apa. Nah, sekarang coba kalian ukur berapa panjang dari alat tulis yang kalian pegang sekarang. Coba. Sekarang diukur berapa panjangnya. Iya, kalau punya Bu Miftah itu panjangnya 14 cm, anak-anak. Nah, kalau punya Nida berapa panjangnya? 15 cm, Bu. Baik, anak-anak. Karena kalian sudah tadi melihat video pembelajaran, lalu mengenal tentang satuan panjang juga. Nah, sekarang Bu Miftah minta kalian nanti secara berkelompok akan Ibu bagi, lalu akan Ibu masukkan ke dalam breakout room secara berkelompok. Kalau begitu, Ibu Miftah akan membagi kalian ke dalam breakout room. Nit, kira-kira benda apa saja yang bisa kita ukur? Mungkin buku, pensil. Baik anak-anak, tadi kan untuk Putri sudah menyampaikan LKPD-nya ya. Tadi yang tugas pertama, kalian Ibu Miftah minta untuk menebak, mengukur dari sebuah benda yang ada di sekitar kalian. Tadi punyanya Putri ada buku yang ditebak yang awalnya 30, ternyata setelah diukur menggunakan penggaris, hasilnya 25 cm. Sekarang Ibu tanya nih, kalian sudah hafal belum tentang satuan panjang? Kira-kira sudah hafal belum? Belum, Bu. Oh, belum ternyata. Nah, di sini Bu Miftah punya satu lagu nih, biar kalian lebih hafal lagi tentang satuan panjang. Lagunya seperti ini. Kilometer, hektometer, dekameter, meter,
sentimeter, desimeter, sentimeter, serta milimeter. Semuanya itu adalah ukuran panjang. Tahu nilai 10 di tiap tingkatan. Tiap turun 1 tangga dikali 10. Tiap naik 1 tangga dibagi 10. Di sini ada tangga kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, serta milimeter. Nah, tadi di dalam lagu tiap turun 1 tangga dikali 10, tiap naik 1 tangga dibagi 10. Nah, sekarang sentimeter ke meter itu naik apa turun? Naik. Naik. Nah, itu naik berapa tangga ya? Hitung ayo bersama-sama. 1, 2. Iya, betul. Kalau 2 berarti dibagi berapa? 100. Iya, 200. Berarti jawabannya dari Putri, 200 cm menjadi meter itu berarti jawabannya ada 2. Baik, anak-anak paham semua ya. Ya. Karena kalian sudah paham semua, untuk mengecek kemampuan pemahaman kalian, nanti Ibu Mita akan meminta kalian mengerjakan soal evaluasi. Kita tadi sudah belajar apa saja? Tadi kita pertama kali kita belajar apa? Sifat-sifat benda. Belajar tentang sifat-sifat benda tadi, kita juga belajar apa tadi? Tentang satuan panjang. Saya mau tanya nih, kira-kira kalian senang nggak belajar pada pagi hari ini? Senang. Pelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Mita minta salah satu dari kalian untuk membacakan doa penutup sebelum belajar. Untuk Nida mungkin bisa memimpin doa penutup belajar pada pagi hari ini. Silakan untuk Nida, saya persilakan ya. Baik, Bu. Marilah teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa, bertemu kembali ke pembelajaran selanjutnya. Dadah, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.